Saya ingin menyampaikan. Ngomongnya ke sini. Kamu ngomong langsung. Ini dia. Ada di depan kamu. Orang yang tadinya punya niat untuk ngebahagiain kamu. Saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau akhirnya seperti ini. Saya benar-benar merasa bersalah. Saya akan bertanggung jawab. Bahkan saya akan menyerahkan diri saya terhadap polisi. Sebenarnya ini adalah ketakutan kamu sendiri, Oci. Dan gak ada kaitannya dengan... Ternyata, pada saat kau mencampurkan itu, dia belum sempat minum. Jadi gak ada pengaruhnya apa-apa. Pada saat itu, ada namanya Mbak Emma. Kamu tahu Mbak Emma? Satu neni di dapur tersebut. Ada gelasnya, kemudian gelasnya keburu dicuci sebelum diminum. Kamu bisa tanya Mbak Emma, kata kuncinya Mbak Emma. Jadi ada minuman, ada makanan yang sebenarnya nggak sempat dimakan. Iya. Dimasukin ke semua gitu, minuman sama makanannya. Ini kamu boleh kopek-kopek Gak, supaya ditabur di itunya sebagai permohonan menyesal. Padahal sebenarnya pada saat disajikan makanannya, keburu Mbak Emma, asisten rumah tangga, membereskan itu semuanya karena sudah dingin. Dan Mbak Emma sama sekali nggak tahu kalau di dalamnya ada apa-apa. Dan ternyata pas lagi mau ngambil dan mau makan, ternyata dia buru-buru harus pergi. jadi dia nggak sempat makanan yang diracunin gitu. Dia sempat memegang doang tetapi tidak diminum, kemudian gue harus pergi, ke distract pikirannya. Dan akhirnya ternyata dia itu meninggal karena kesal dan banting setir. Dan seolah Oci melihat ini kamu yang melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya waktu disajikan makanannya sudah dingin dan keburu diangkat sama asisten rumah tangga yang bernama Emma. Jadi ini meninggalnya bukan karena perilaku kamu, bukan karena kamu. Tapi Mas, itu memang benar-benar saya yang melakukannya, Mas. Saya yang menaruh racun itu ke sebuah makanannya, Mas. Oci, ini semua sudah terungkap dan Roy bisa ngelihat melalui visionnya bahwa dia nggak sempet makan makanan yang kamu bikin. Keburu diambil sama asisten rumah tangga. Kamu bisa cek nanti itu kebenarannya. Mungkin selama ini kamu hidup sama rasa bersalah yang bikin pikiran kamu kacau sampai kamu datang ke paranormal, ke apa nggak tahu, ke dukun untuk minta jimat ini itu. Ini Mas jimatnya, Mas. Bakar sekarang. Arwah masih di kursi ini, Roy. Masih. Dia menangis terseduh-seduh gitu loh. Kamu tahu nggak, rasa bersalah kamu tinggi membuat halusinasi kamu jadi berlebihan. Siluman macan. Macan, Roy. Kamu jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Kamu jangan panik. Kamu kesana.
sama dia? Kena pegang tadi? Harusnya justru kalau kayak gitu kita nggak bisa bikin gerakan tiba-tiba. Kamu lihat saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wait a minute. Kamu bunyiin bel terus ya, Boy. Kalian fokus ya. Fokus sama saya. Fokus. Fokus. Kamu duduk sama saya. Fokus sama saya. Sama saya. Baik. Ambil lilin dulu. Langsung dibawa keluar aja ya, Ray. Kita langsung bawa keluar. Langsung dibawa aja. Kita langsung bawa keluar. Tolong bawa aja. Sepatunya nanti tolong dibawa ya. Pak, security. Kamu duduk silakan. Luar biasa. Kamu tadi pegang gitu nggak apa-apa, Roy? Enggak sih, cuma agak dia tuh tangannya agak kenceng aja, jadi kesannya agak nyakar sih, cuma neken doang. Nggak apa-apa. Dan ternyata saya bisa ngambil kesimpulan bahwa Mbak Oci mengalami halusinasi dan ketakutan diri dia sendiri. Dan ketakutannya kayaknya karena pengaruh jimat yang dia punya ya? Betul, dan pengaruh jimatnya. Dan saya simpulkan ternyata arwah setelah saya melihat berbagai versi dari Mbak Oci dan Mas, ternyata dia Oci itu punya ketakutan tersendiri kalau dia yang ngelakuin. Ternyata sebenarnya nggak ada. Makanannya, minumannya udah dibuang sama Mbak asisten rumah tangga. Dan Seperti sebenarnya meninggalnya ini murni karena kecelakaan. murni akibat kecelakaan dan arah balik. Jadinya dengan kecepatan 180-an, kemudian nabrak di tronton yang sangat besar sekali. Tapi dia punya rasa bersalah karena pernah melakukan itu. Dia pikir karena di bawah pengaruh racun akhirnya kecelakaan. Betul. Sekarang Sekarang tadi bohong ya. itu dia makanya kesana Iya, ngomongnya. ceritanya kesana sini Ceritanya gitu. jadi gak jelas. Tapi sekarang arwahnya gimana, Roy? Arwahnya sudah pergi dadakan, langsung di gitu Udah ketika dia meninggalkan pergi Oci ya. juga. Jangan pernah membuat keputusan dalam keadaan marah, karena jurang penyesalan akan menganga di setiap langkah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjual minuman keras beracun. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Isal.
Selamat malam Selamat malam. dengan Mas Isal. Iya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ini adalah penjual miras oplosan. Dan nggak tahu kenapa saya ketahuan warga dan rumah saya dihancurkan. Nggak tahu kenapa? Iya. Oke. Dan akhirnya saya dan bapak saya kena sakit keras dan rumah saya dilempar telur dan dibikin oleh dia sakit-sakitan sekaligus sama saya juga. Dan Mas Isal, sebentar, pelan-pelan ambil nafas biar lebih tenang supaya kami bisa memahami ceritanya. Boleh saya ulang ya? Jadi Anda penjual miras oplosan. Masyarakat tidak suka, masyarakat Membakar tadi ya? Enggak. melempar dengan telur. iya. Lalu betul. setelah itu Lalu orang setelah tua itu, Anda sakit. orang tua saya sakit dan saya juga pun ikut sakit. Kemudian tidak terima, saya pergi ke dukun untuk membalas dendam. Balas dendam dari orang tua Anda. Iya. Kepada Saya siapa? tidak terima karena orang tua saya dibikin sakit-sakitan Sama warga. sama warga itu, salah satu dari warga itu. Salah satu dari warga yang menjadi provokator lah, Iya. diduga sebagai provokator. Iya, betul. Oke. Jadi saya tidak terima dan akhirnya saya kebawa mimpi oleh manusia kepala buntung. Itu mimpinya sejak Anda ke dukun mau membalas dendam pada warga itu. Iya, sejak saya ke dukun untuk membalas dendam kepada salah satu warga itu. Lalu saya dikasihlah oleh dukun itu sebuah jimat, Aha. yaitu kain kafan dan kalung ini. Dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk menghilangkan manusia kepala buntung itu karena saya sudah tobat, sudah bersih dan tidak mau mengulanginya kembali lagi. Manusia kepala buntung itu datang lewat mimpi atau wujudnya Saya nyata? lewat mimpi. Lewat mimpi. Iya, betul. Dan itu mimpi datang setelah Anda ke dukun. Iya, betul. Dan sampai sekarang mimpi itu masih sering Masih muncul. sering mengganggu saya. Jadi manusia kepala buntung itu masih sering terngiang-ngiang di kepala saya. Lalu dendam Anda ke warga Iya. gimana? Sudah terbalaskan? Belum. Jadi ke dukun Jadi ke untuk dukun, balas dendam tapi tapi nggak ada belum. pengaruhnya, nggak ada efeknya ya? Nggak ada pengaruhnya. Tapi justru Anda malah dihantui mimpi yang Iya, menyeramkan tadi. Betul. Bang Isan. Woi, bro. Tuh, tumben lu. Masuk, masuk. Wih, tutup dulu. Wih, mantap, Mantap. mantap. Wah, keluaran baru nih. Oh, banyak stok. Mau berapa lu? Stoknya harga nih. Wes, Gak usah tanya, mau berapa lu? 3 aja dah. Gak kurang lu. Kagak, Lu mau di mana? tempat biasa. Emang udah aman lu? Aman lah. Serius lu? Ntar ngikut sana ya. Mas, tenang, ntar gua sono. Ntar malam. Oke, siap. Serius nih. Yes, gampang tuh. Oke, hati ya. Woi, Sal. Ada apa nih? apaan di sini? Ada apa nih? Ada apa nih? Lo jual miras kan? Kagak. Kagak, gua gak. Yang bener lo. Bener. Bener jual ngambil miras. Gua periksa ya. Silakan, silakan. Periksa dalam. Periksa dalam. Lu jual miras di sini. Lu ngaku. Kagak. Mana ada yang mati di sini ya? Kagak. Lihat aja lo ya. Kemarin pada banyak yang mati di sini gara-gara lu. Nah, ini dia nih. Iya ada tuh. Ini buktinya nih, ha? Lu mau bohong apa lagi lu? Ini buktinya nih. Udah kebukin aja. Baik. Awas lu, jangan jual miras di sini lagi lu. Kita warga lu, banyak orang yang mati di sini lu. Awas lu ya, jangan jual miras di sini ya. Cabut. Dan malam ini datang ke menembus mata batin Iya. supaya bisa menghilangkan semua gangguan Iya. dan mimpi buruk itu. Iya, termasuk saya ingin mengusir kepala buntung itu dalam diri saya, dalam mimpi saya.
dalam mimpi Iya. Anda mengusir itu ya. Mimpinya sering kali ya. Iya, sampai sekarang sering menghantui. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi malam hari ini ya Mas Isal. Tapi kami harap Anda bisa menceritakan semua dengan tenang supaya teman kami bisa memberikan solusi dan melihat semuanya dengan jelas. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.